Bab 1895. Menghilang jejak. Dia tersenyum masam, jejak penghinaan diri melintas di wajahnya. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Hali tidak ada hubungannya dengan cintanya, dan dia langsung pulang ke rumah. Begitu dia kembali ke keluarga Zoro, Regan menerima berita itu dan bergegas pergi. Ketika Hali melihat ekspresi khawatir Regan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, Regan memeluknya sangat erat, seolah dia takut Hali akan menghilang jika dia melepaskannya. Mata merah itu penuh dengan kekhawatiran, bahkan jika Regan menyembunyikannya dengan sengaja, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Hali? Hali ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus bertanya apa untuk beberapa saat. Sudah pulang. Regan tidak banyak bertanya, tidak banyak bicara, menghela nafas lega, dan melihat ke Hali yang aman dan sehat. Tidak ada yang bisa menyakiti putriku, tidak ada yang bisa melakukannya. Keluarga Jimmy. Aku akan membuat mereka membayar harga. Dia tidak pernah suka mengungkapkan atau mengatakan hal seperti itu. Tapi ini sudah batasnya. Setelah berbicara, Regan pergi. Hali belum bereaksi. Setelah beberapa saat, matanya merah, dan dia perlahan berjongkok, memeluk lututnya dan terisak, dan secara bertahap menangis. Pada waktu bersamaan, wajah Regan sangat penuh aura membunuh. Hali kembali dengan selamat setelah dia menukar lembaran tinju itu. Jimmy, bajingan itu, juga mengambil lembaran tinju itu, dan itu sepadan. Tetapi Jimmy jelas menyinggung dirinya sendiri dengan melakukan itu. Ini sudah merupakan kejahatan besar. Kamu bisa melakukannya sekarang. Perintah Regan. Dengan perintahnya, orang-orang yang telah dipersiapkan sejak lama segera bergerak. Jimmy saat itu, berbaring di sofa di rumah, wajahnya sedikit pucat. Dia marah dan tidak berdaya, karena diracuni oleh Fang Yin. Jika dia tidak bisa mendapatkan penawarnya, hidupnya pasti akan hilang. Dan sekarang, krisis terbesar bahkan bukan hidupnya sendiri, tetapi keluarga Jimmy, yang sepenuhnya dimanfaatkan oleh Fang Yin. Dering ring. Ketika telepon berdering, Jimmy mengangkat telepon, melirik nomor itu, dan sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih terhubung. Ayah, ada apa? Apa yang kamu lakukan di luar? Terdengar raungan di seberang telepon. Beraninya kamu menyerang Putri Regan. Apakah kamu ingin mati? Jimmy terkejut. Kamu apa yang kamu bicarakan? Brengsek. Bajingan. Kamu sudah membunuh keluarga Jimmy. Orang di telepon berteriak, dan setelah beberapa teriakan, itu berubah menjadi jeritan, dan kemudian menghilang. Ayah. Ayah. Jimmy terkejut, kapan dia menyerang Hali? Bahkan jika dia memiliki niat ini, dia masih belum melakukannya. Dan bahkan jika ingin melakukannya, Fang Yin yang akan melakukannya sendiri. Fang Yin. Mungkinkah bajingan ini membunuh Hali? Mustahil. Dia sudah mendapatkan lembar tinju, di mana lagi dia akan membunuh Hali? Dia khawatir dia sudah menemukan tempat untuk belajar dengan konsentrasi tinggi saat ini. Ayah. Jimmy berteriak, tetapi tidak ada jawaban di telepon. Mulai hari ini, keluarga Jimmy telah menghilang. Tiba-tiba, di ujung telepon yang lain, sebuah suara aneh datang, penuh dengan aura pembunuh. Jimmy gemetar seluruh. Regan melakukannya. Itu adalah anggota keluarga Zoro. Regan, bajingan itu, mengatakan bahwa dia bersedia memberikan buku tinju untuk dirinya sendiri, dan pada saat yang sama dia mengirim seseorang untuk berurusan dengan keluarga Jimmy. Apa ini? Apa yang ingin dia lakukan? Jimmy bahkan tidak tahu bahwa bahkan Regan menjadi pisau, yang dipinjam untuk membunuh keluarga Jimmy-nya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Grey Z sama sekali tidak peduli dengan keberadaan keluarga Jimmy, dia hanya tidak mau melakukannya sendiri dan memotong kesempatan Fang Yin untuk bersaing di halaman tinju berikutnya.
Bagaimana dengan kekuatan dunia ketiga? Di depan Grey Z, selama dia mencari jalannya sendiri, Grey Z tidak akan sopan. Jimmy segera berdiri, tidak berani tinggal di rumahnya sendiri lagi. Orang-orang Regan, mereka pasti akan segera datang. Dia baru saja berjalan 2 langkah, tiba-tiba pusing, seolah-olah darah dalam tubuh tidak bisa mengalir tiba-tiba, otaknya kekurangan oksigen, dan tubuhnya jatuh lurus. Bab 1896. Hanya gerakan sederhana. Mata Jimmy berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia bisa mencium jejak darah, seolah-olah itu berasal dari hidungnya. Tolong aku. Dia ingin berbicara, tetapi sepertinya dia terhalang oleh sesuatu di mulut dan hidungnya. Dia ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Samar-samar, Jimmy melihat seseorang bergegas masuk, dengan ekspresi garang di wajahnya, tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Pada waktu bersamaan, Fang Yin tidak tahu apa-apa tentang keluarga Jimmy. Baginya, Jimmy hanyalah alat, sangat berharga jika ia bisa menggunakannya untuk mencapai tujuannya. Jika tidak, akan mati jika harus mati. Pada saat ini, dia menemukan tempat rahasia, tidak ada yang datang ke tempat terpencil. Dia tidak ingin orang-orang mengganggu dirinya sendiri. Fang Yin duduk bersila, dengan halaman tinju di depannya, dan seluruh tubuhnya terkonsentrasi dengan hati-hati, matanya tertutup, dan dia jatuh ke alam misterius. Dalam pikirannya, ada sosok yang memainkan teknik tinju yang aneh. Ini aneh karena jurus ini terlalu biasa. Itu bahkan bukan jurus, itu hanya pukulan sederhana. Setiap kali, itu adalah pukulan, dan aksinya terlihat persis sama, tetapi tampaknya sangat berbeda. Dengan perasaan misterius itu, Fang Yin mengepalkan dengan kuat di tangannya. Konsepsi artistiknya terlalu dalam. Setelah waktu yang lama, Fang Yin tiba-tiba membuka matanya bersinar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Melihat buku tinju lagi, matanya benar-benar berbeda. Fantastis. Luar biasa. Tidak heran kekuatan Grey Z meningkat pesat. Buku tinju ini tidak sederhana. Fang Yin memahami buku tinju, menyesal tidak meninggalkan Gunung Keramat lebih awal, dan pergi mencari buku tinju. Meskipun nasib adalah tentang nasib, pengejaran yang disengaja tidak tersedia, tetapi jika dia tahu bahwa tinju itu sangat misterius, bagaimana dia bisa melewatkannya? Bagaimana mungkin Grey Z, bocah busuk ini, mendapatkan begitu banyak buku tinju? Dia menyesalinya, tetapi menyesali sekarang tidak ada gunanya. Rasa tinju yang begitu dalam terkandung dalam teknik tinju sederhana, bagaimana orang biasa bisa mencapai langkah ini? Dia dapat yakin bahwa di era ini, sama sekali tidak ada keberadaan seperti itu yang dapat melakukan ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sumber buku tinju ini memang dari tempat rahasia itu. Peta di belakang lembaran tinju, di mana tempat itu berada. Fang Yin dengan hati-hati menyingkirkan lembaran tinju, berdiri, meremas tinjunya tiba-tiba, dan tiba-tiba meninju. Bang! 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 3 pukulan berturut-turut pecah dalam sekejap, dan retakan muncul di dinding di depannya dan debu beterbangan. Pukulan yang mengerikan. Bisa memiliki efek seperti itu meski dia hanya mengerti sedikit. Membuat kekuatannya sendiri jauh lebih kuat daripada di masa lalu, itu luar biasa. Fang Yin sendiri tidak bisa mempercayainya. Dia telah berlatih seni bela diri selama hampir 60 tahun, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan mempelajari buku tinju ini selama beberapa hari. Dan ini hanya 1 halaman dari buku tinju, Grey Z memiliki 7 halaman. Seberapa mengerikan kekuatan Grey Z saat ini? Eksistensi macam apa orang yang menciptakan buku tinju ini? Semakin Fang Yin memikirkannya, semakin dia merasa jantungnya berdetak kencang,
dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan pengalamannya, banyak hal yang sulit untuk dibayangkan, dan itu bahkan lebih menakjubkan, dia memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya, bahkan jika dia muncul di depannya, dia masih tidak berani mengatakannya. Ketika kamu menemukan tempat itu, kamu akan tahu apakah itu benar. Fang Yin menarik napas dalam-dalam. Yang paling mendesak adalah mendapatkan halaman terakhir dari buku tinju, sehingga ada kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Grey Z. 1 halaman buku tinju, dan 7 halaman buku tinju, ini adalah hal yang berbeda jauh. Fang Yin sekarang benar-benar memahaminya. Bukannya Grey Z tidak bisa membunuh dirinya, dia hanya butuh rahasia yang dia ketahui, dengan sengaja menjaga jalannya sendiri agar mendapatkan rahasia itu darinya. Menyadari itu, Fang Yin semakin marah. Bagaimana dia bisa tahan dipermainkan seperti itu? Dia adalah leluhur keluarga Fang.